Saudara kuasa hukum ex-Jampisus Febri Adriansyah sebut kliennya merupakan orang kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Namun pihak istana meminta agar kasus ex-Jampisus Febri tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kuasa hukum ex-Jampisus Febri Hotman Paris Hutapea agar tidak mengaitkan Presiden Prabowo dalam kasus yang menyeret kliennya. Prasetyo meminta perkara ex-Jampisus Febri diserahkan sepenuhnya kepada proses yang berlaku. Mensesnek juga menegaskan pemeriksaan pejabat negara tidak perlu izin dari Presiden. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Jadi sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa, Klaim Bang Hotman. Ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Sebelumnya, kuasa hukum ex-Jampisus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea mengungkit nama Presiden Prabowo Subianto saat membela kliennya yang terjerat kasus korupsi. Hotman menyebut ex-Jampisus Febri adalah korban kriminalisasi, padahal Febri adalah orang kebanggaan Presiden Prabowo. Menurut Hotman, kinerja Febri sebagai Jampitsus sangat baik karena mampu menyelamatkan 430 triliun rupiah aset negara. Hotman juga mempersoalkan penetapan ex-Jampitsus Febri sebagai tersangka karena dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus kok dibeginikan. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Kuasa hukum ex-Jampisus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea minta maaf kepada Presiden, Kapolri Jaksa Agung dan Kapolda Metro Jaya atas ucapannya usai pemeriksaan kliennya Jumat lalu. Hotman tak merinci spesifik ucapan yang ia maksud, tapi Hotman bilang sikapnya murni sebagai pengacara yang berupaya melindungi kliennya. Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampisus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026. Apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek kepengacaraan. Tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Kuasa hukum ex-Jampisus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea membawa-bawa nama Presiden Prabowo untuk membela kliennya. Hotman sebut ex-Jampisus Febri sebagai orang kebanggaan Presiden Prabowo. Ia juga menyebut penetapan tersangka ex-Jampisus tidak ada izin dari Presiden. Sementara pihak istana meminta agar nama Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dengan kasus ex-Jampisus Febri Adriansyah. Kita ulas masalah ini bersama anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Sugiat Santoso dan pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah. Selamat sore Mas Hamzah, selamat sore Mas Sugiat. Selamat sore, Kompas. Mbak. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Sugiat dulu kalau begitu. Melihat apa yang dikatakan oleh Bang Hotman begitu, apakah memang ada kedekatan khusus dengan Presiden, seakrab apa keduanya? Ya, yang pertama kami ingin mendudukkan lebih dahulu posisi Presiden terkait dengan setiap kasus dari proses penegakan hukum. Apalagi kasus pemberantasan korupsi. Bahwa sejak awal Pak Prabowo menjadi Presiden itu sudah sangat tegas sekali posisi beliau yang beliau ambil. Bahwa beliau mendukung apapun proses penegakan
hukum apalagi terkait dengan pemberantasan korupsi. Itu bisa kita lihat misalnya dalam Astra-Cita beliau di poin yang ketujuh, Astra-Cita beliau, bagaimana beliau ingin memperkuat reformasi di bidang birokrasi, politik, hukum, dan pemberantasan korupsi. Dan pun ketika setiap Pak Prabowo pidato, apakah di pidato kenegaraan, pidato di acara-acara formal kepresidenan, beliau selalu mengingatkan bahwa tidak ada pandang bulu dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Terakhir kemarin misalnya pada saat beliau pidato di DPR, bahkan beliau menyebut jangan ada yang mengatasnamakan jenderal ini, jenderal itu. Jika terlibat dalam pemberantasan korupsi ya sikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menghargai apa yang dilakukan oleh Bang Hotman sebagai pengacara Febri Adriansa, bahwa silakan lakukan mekanisme pembelaan, tapi ingat ada catatan bahwa jangan dibawa-bawa Pak Prabowo sebagai presiden dalam proses pembelaan itu kan tidak sebagai seorang sahabat tidak etis. Bahwa seandainya memang Bang Hotman adalah sahabat karib Pak Prabowo, saya pikir Bang Hotman juga harus bertanggung jawab menjaga nama baik Pak Prabowo sebagai presiden. Jangan untuk kepentingan kliennya, untuk kepentingan pembelaan hukumnya, beliau menyeret-nyeret nama presiden. Itu saya pikir bukan sahabat yang baik. Saya pikir itu. Oke, baik, coba saya ke Mas Hamzah. Mas Hamzah, jadi menurut Anda sendiri, apa alasan Hotman Paris menyampaikan bahwa ex-Jampitsus adalah kebanggaan presiden, kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka tanpa izin presiden. Kemana arah seorang Hotman? Ya, yang pertama saya kira dalam keadaan orang yang sedang panik, ya semuanya akan dijadikan pegangan gitu ya. Makanya salah satu yang dijadikan sebagai pegangan oleh pengacara mantan Jampitsus adalah presiden sendiri. Saya menduga ini bukan soal ketidakpahaman, dia pasti tahu soal itu. Bahwa tidak perlu izin dari presiden untuk melakukan proses pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, penahanan terhadap seorang jaksa. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 11 2021 misalnya tentang kejaksaan, betul bahwa ada proses pelindungan hukum atau imunitas terbatas ya, tidak secara absolut yang diberikan kepada jaksa, tetapi itu tidak berlaku kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2025. Kalau kemudian kita baca baik-baik di dalam pertimbangan hukum atau rasio di sini di putusan MK itu, MK jelas mengatakan bahwa kalau kemudian seorang jaksa memerlukan izin, ini lagi-lagi bukan izin presiden, tetapi izin jaksa agung ya. Kalau istilahnya izin itu diberlakukan, itu tidak berdasarkan dua kondisi. Satu, kalau berdasarkan kemudian proses hukum itu dalam keadaan tertangkap tangan, itu tidak memerlukan izin jaksa agung, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kejahatan sekaligus. Yang ancaman hukumannya adalah pidana mati berkaitan dengan kejahatan keamanan negara, dan ketiga berkaitan dengan tindak pidana khusus. Jadi logika bahwa izin presiden diperlukan dalam proses pemeriksaan, penetapan tersangka, termasuk akibat hukum yang lain, itu adalah logika yang keliru menurut saya. Jadi sangat disayangkan kalau seorang pengacara, apalagi ini adalah pengacara yang mendampingi mantan Jampitsus ya, Febri Ardiansa, kemudian melontarkan pernyataan-pernyataan yang keliru sekaligus menyeret-nyeret presiden dalam urusan penegakan hukum. Itu yang sebenarnya kita tangkap. Ini kalau di dalam psikologi politik, termasuk di dalam prakteknya secara hukum, ya upaya untuk menyeret-nyeret presiden ini kan sebenarnya mencari tameng dalam proses. Jadi Mas Sugiat, kalau secara psikologis, apa yang disampaikan Hotman, ini menurut Anda apakah dapat menciptakan tekanan terhadap penyidik? Nanti dijawab, kami akan kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah menyatakan keputusan Presiden atau Kepres penunjukan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus baru untuk menggantikan Febri Ardiansyah akan rampung pekan ini. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut nama yang diusulkan untuk mengisi posisi Jampitsus pengganti Febri adalah Kuntadi. Tadi yang diusulkan menjadi Jampitsus itu sudah disetujui oleh Pak Presiden atau bagaimana? Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Mas, Oke? soal MK memutus. Ya, kita lanjutkan pertanyaan menggantung tadi Mas Sugiat. Jadi kalau Anda melihat secara psikologis, apakah yang disampaikan oleh Hotman ini bisa menciptakan tekanan terhadap penyidik atau mungkin memengaruhi proses hukum? Ya, saya
ingin mengatakan bahwa bukan hanya dalam konteks Bang Hotman ya, tapi dalam konteks secara keseluruhan, siapapun yang ingin mencoba-coba membawa nama presiden dalam konteks penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, apalagi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, saya pikir mereka akan bertepuk sebelah tangan. Mereka akan merasakan kegeeran sendiri. Karena memang sejak awal Pak Prabowo kan bahkan jauh sebelum beliau menjadi presiden, bahwa ada semangat dan tekad beliau. Kenapa terjun ke politik, kenapa bertarung berkali-kali dalam kontestasi pemilu, salah satunya adalah ingin pemberantasan korupsi ini terjadi. Dan itu kan dibuktikan pada masa beliau. Dari awal mulai memimpin sebagai presiden, bagaimana tadi dikatakan oleh misalnya Bang Hotman lah bahwa Febri Adriansyah ini adalah jampitsus kesayangan karena sudah prestasinya seperti ini, prestasinya seperti ini. Jangan salah bahwa sebelum Pak Prabowo menjadi presiden pun kan Febri Adriansyah sudah menjadi jampitsus, Jaksa Agungnya juga sudah menjabat. Tapi kenapa itu tidak dilakukan pada periode yang lalu? Ingat bahwa misalnya dalam konteks Satgas PKH itu kan tidak hanya Febri Adriansyah seorang personal, itu ada institusi Kejaksaan Agung, ada institusi TNI, ada banyak lembaga yang terkait di situ, ya kan? Dan itu menjadi prestasi bersama. Dan ujungnya adalah karena ketegasan Pak Prabowo dalam konteks menyelamatkan kekayaan atau aset-aset negara untuk kepentingan rakyat. Jadi sekali lagi, apalagi kan sekarang jampitsusnya sudah ganti. Saya yakin dan percaya bahwa pada pemerintahan Pak Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi tidak ada satu kelompok atau satu individu pun yang bisa melakukan intervensi, apalagi sampai membawa-bawa nama presiden. Oke, baik, coba saya ke Mas Hamzah. Kalau pendapat Anda sendiri seperti apakah memang sebenarnya Hotman ini membela hak kliennya, hak hukum Febri, atau sebenarnya sedang membangun kesan kedekatan dengan presiden itu seharusnya memberi perlakuan yang berbeda terhadap ex-jampitsus? Ya, sebagai seorang pengacara saya kira ya sah-sah saja kemudian upaya pembelaan itu. Tetapi kan pembelaan itu mesti dilakukan secara terukur gitu ya. Tidak sampai kemudian menarik-narik bagaimana marwah presiden itu ke dalam sebuah perkara. Ini jelas mengarah kepada upaya mempolitisasi perkara gitu. Tetapi di satu sisi yang lain, kita juga penting untuk mengkritik presiden. Sebagaimana yang saya sampaikan berkali-kali termasuk di Kompas TV juga, bahwa ketiadaan public address dari presiden itu membuat kasus ini semakin menjadi rumit, liar kemana-mana, termasuk apa yang sekarang kita lihat dalam perkaranya Hotman gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian kritikan kita bahwa ada kesan bahwa yang dibawa oleh Hotman seolah-olah bahwa mantan jampitsus ini adalah orang kesayangan presiden. Sebenarnya kan perkara korupsi yang kemudian muncul dan melibatkan jampitsus atau dalam hal ini mantan jampitsus itu harus kita maknai bahwa kekuasaan sekarang memang keropos dalam urusan pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya menghargai kalau kemudian ada komitmen yang tegas dari presiden, tetapi kan faktanya kita kehilangan presiden dalam beberapa waktu belakangan ini, terutama dalam atau ketika bicara soal pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau sekiranya ada sikap tegas presiden dari awal dalam perkara ini, saya kira publik bisa memahami bahwa urusan komitmen presiden terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi saya kira tidak perlu dipertanyakan. Kalau soal komitmen presiden kan sebenarnya sudah menyampaikan berkali-kali soal pemberantasan korupsi. Lalu kemudian ini jampitsus yang sebenarnya diangkat oleh presiden juga maksudnya dibiarkan untuk mengikuti prosedur hukum. Anda tetap tidak yakin bahwa ini bentuk keseriusan pemerintah memberantas korupsi? Ya, keseriusan itu kan tidak diukur dari lontaran pernyataan gitu ya, tetapi sikap dari presiden. Saya mengatakan tadi bahwa kerumitan, bahkan situasi yang semakin liar, bagaimana statementnya Hotman sebagai pembela mantan jampitsus misalnya, bagaimana pernyataan-pernyataan yang muncul kemana-mana, itu karena memang tidak ada public address dari presiden itu. Kita menghendaki kalau misalnya perkara ini ingin dilakukan on the track sebagaimana perkara hukum yang sebenarnya, maka seharusnya presiden juga memberikan pesan secara tegas terhadap perkara ini. Tidak membiarkan perkara ini ditangani oleh lembaga yang notabene yang terlibat adalah anggotanya sendiri. Kan ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada upaya menarik-narik presiden ke dalam perkara ini, itu adalah bentuk keliaran yang juga diakibatkan atau dimunculkan oleh presiden sendiri. Kira-kira begitu. Ya, Mas Sugiar, silakan respon Anda. Harusnya presiden menyatakan sikap secara terbuka, terutama dalam kasus ex-jampitsus, bukan ditangani di Kejagung. Ya, pemerintahan Pak Prabowo saya pikir tadi diawali oleh Kompas TV misalnya pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Mas Prasetyo Hadi. Saya pikir itu bisa mewakili apa yang menjadi
komunikasi dari presiden. Tapi saya ingin menegaskan sekali, ini kan prosesnya masih sedang berlangsung. Kita hormati, kita dukung bagaimana aparat penegak hukum, kejaksaan sekarang yang sedang menjadi leading sektor untuk memproses ini dengan transparan, akuntabel, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tapi kalau kita misalnya lihat ke belakang, orang yang paling dekat dengan presiden sekalipun, misalnya Kepala BGN, itu tegas diproses kan. Saya pikir kalau dalam proses kasus Febri Adriansyah, karena masih baru, kita lihat saja bagaimana kejaksaan memproses ini setelah diserahkan berkasnya oleh pihak kepolisian. Tapi saya masih sangat optimis bahwa ini akan menjadi momentum strategis kesekian kali dari beberapa momentum yang ada, bagaimana pemerintahan Pak Prabowo sekali lagi ingin membuktikan bahwa seperti yang selalu dikatakan berulang-ulang, jangan main-main dalam pemerintahan Pak Prabowo, apalagi terkait dengan mengambil uang rakyat. Ada tegas apa? Baik, pernyataan dari Mas Prasetyo disampaikan sebagai perpanjangan tangan perwakilan dari presiden. Itu sikap presiden katanya, Mas Hamzah. Ya, saya kira pernyataan-pernyataan itu tidak menjawab apa yang menjadi kritikan dari publik gitu ya. Kalau kita mendudukan persoalan keterlibatan dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, kan dari awal kita selalu meminta bagaimana presiden itu menempatkan posisi ini on the track sebagaimana yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara hukumnya. Sebagai contoh, kita berkali-kali ngomong bahwa dalam urusan konflik kepentingan, jangan kemudian perkara ini ditangani oleh lembaga yang melibatkan anggotanya sendiri, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kan waktu itu kita menghendaki supaya perkara ini memang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang lebih objektif dalam persoalan penanganan perkara hukum. Apalagi ketika kemudian mencuatnya perkara ini, ada kesan saling menyandra antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, posisi yang paling memungkinkan adalah menyerahkan perkara ini kepada KPK. Nah, makanya implikasinya sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa catatan ya. Satu, saya ingin memberikan insight bahwa situasi-situasi semacam ini memberikan pesan bahwa memang situasi pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah rejim Prabowo sekarang memang terlalu keropos. Kalau kemudian ada misalnya dari Pak Sugiat dan sekeliling istana mengatakan bahwa tidak ada pandang bulu, bahkan orang dekat pun kemudian diseret di dalam perkara hukum korupsi sebagai contoh. Bagi saya di dalam sudut pandang yang berbeda, itu justru membuktikan betapa kroposnya pemerintahan hari ini terhadap isu pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada semacam ketidaktegasan presiden sebagai panglima perang di dalam urusan ini, itu satu. Yang kedua, ketidaktegasan ini kan berimplikasi ya terhadap penanganan perkara-perkara yang lain. Jadi impact-nya begitu sangat besar kalau presiden tidak menunjukkan sikap tegas dan komitmen terhadap perkara ini. Pertanyaannya, apa problemnya presiden tidak kemudian memberikan semacam ketegasan bahwa perkara ini harusnya ditangani oleh Komisi Korupsi? Oh ya, Mas Sugiat silakan dijawab. Ini dipertanyakan ketegasan dari pemerintah memberantas korupsi, ada masalah kropos di sana, kemudian pengakuan dari seorang Hotman pun disampaikan yaitu dampak dari ketidaktegasan seorang presiden disampaikan tadi oleh Mas Hamzah. Ya, ketidaktegasan itu jangan dinilai terkait dengan apakah ini ditangani oleh KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Tiga institusi ini sama-sama institusi penegak hukum yang punya otoritas dan kewenangan yang sama. Jadi jangan kita seolah-olah mengkasta-kastakan bahwa KPK di atas, Kejaksaan di bawah, Kepolisian di bawah. Saya pikir tidak seperti itu juga dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kita kasih kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk katakanlah memproses ini. Saya pikir itu. Tapi yang paling pertama, saya merasa bahwa ya kalau presiden kan sudah berkali-kali, bukan hanya dalam kasus Febri Adriansyah, dalam semua kasus pemberantasan korupsi, dia selalu mengatakan sikat, habisin, tegakkan hukum. Saya pikir itu bukan hanya dalam konteks Febri Adriansyah, konteks sebelumnya. Bang, misalnya di zaman siapa, di zaman presiden siapa misalnya, bahwa tata kelola tambang perkebunan itu bisa negara menang sampai 5,8 juta hektar. Itu belum pernah dalam sejarah pemerintahan manapun. Itu kurang tegas apa Pak Prabowo dalam konteks penegakan hukum terkait dengan tata kelola tambang, tata kelola izin perkebunan dan lain sebagainya. Saya pikir kita kasih kesempatan kepada kejaksaan. Prinsipnya kan gini, mau kucing hitam atau kucing putih, selama dia bisa menangkap tikus, kita kasih kepercayaan. Apakah kepolisian, kita
kita hormati dan hargai kepolisian, kita hormati juga kejaksaan, kita juga hormati juga KPK. Ingat nanti misalnya apa yang menjadi kekhawatiran dari kawan-kawan civil society lah misalnya, kalau di kejaksaan itu katakanlah ada konflik kepentingan, ya nanti saya DPR, dan saya yakin percaya pemerintahan Pak Prabowo juga akan tidak tinggal diam, kawan-kawan civil society, publik akan mengawasi, dan KPK juga kan sudah menyatakan sikap bahwa mereka siap melakukan proses KPK terkait dengan ini, supervisi terkait dengan kasus ini. Saya pikir kita kasih kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk membuktikan bersih-bersih diri, apalagi kan sudah ditunjuk Jampitsus yang baru. Saya masih optimis, aku yakin bahwa ini akan tuntas oleh Kejaksaan Agung. Ya, kita tunggu ketegasan yang dimaksud. Terima kasih kepada narasumber saya, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Sugiar Santoso, dan pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Pak Sugiar. Saudara, proses hukum tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah memasuki babak baru. Polri serahkan perkara penyidikan tersangka termasuk barang bukti 74 kg emas dan uang senilai lebih dari 500 miliar rupiah kepada kejaksaan. Komitmen polisi dan jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kini diuji. Publik menanti komitmen pengusutan hukum tuntas dan transparan. Kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Secara langsung saya akan datangi, saudara, kediaman dari mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, yang sejak ditetapkan sebagai tersangka belum terlihat ke hadapan publik. Mau nanya soal keberadaan Pak Febri, masih di rumah ini nggak, Pak? Setelah saya tiba di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, satu dari 13 lokasi yang digeledah oleh polisi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Dan ini adalah ruko yang kemudian didatangi oleh polisi. Saya dilihat tergembok dan juga dirantai. Polisi. Abang waktu itu dimintai keterangan juga sama polisi? Iya, dimintai keterangan. Nunjukin foto-foto. Kalau foto ini, Bang, ditunjukkan juga? Iya, ditunjukkan juga. Ini foto Febri ya, saudara ya. Salah satu epicentrum ataupun titik terpenting dalam rangkaian penggeledahan adalah rumah milik ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dan kini sudah dipasang garis polisi. Rumah Sentul, itu memang rumah pribadi Jampitsus. Dan mengenai uang kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Dorito, apa hubungan Anda dengan Febri seperti apa? ...74 kg emas itu apakah seluruhnya milik Febri? Yang kedua juga soal tabel kerajaan Febri Adriansyah terkait tambang, sawit, dan juga pemerasan kerap putih. Apakah ini juga sudah didalami oleh polisi dan kejaksaan? Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan. Tadi sudah disampaikan Kapus Penkum bahwa ini transparan. Dapat dipastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan, Pak? Tidak ada, profesional. Sebenarnya ini anomali. Anomali, kenapa disebut anomali? Karena tidak sesuai dengan KUHP. Saya tuh melihatnya mungkin agak mirip-mirip kasus cicak dan buaya. Ada mungkin keterlibatan pejabat lain, Pak? Saya Dipo Nurbahagia. Saya menelusuri, mencari bukti. Anda bisa menyaksikan selengkapnya pada program Dipo Investigasi setiap hari Senin pukul 20.30 WIB hanya di Kompas TV. Saudara, hakim menolak permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo kali ini terkait penetapan status tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Tudingan ijazah palsu Jokowi. Kita bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.